lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Super gacor, PT Pindad sukses ubah limbah sawit jadi amunisi. Dari limbah sawit jadi amunisi. Ada lagi gitu ya, inovasi daripada Indonesia PT Pindad ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Pertama nanti kita bahas soal PT Pindad, perusahaan senjata terbesar di negara kita yang kini kabarnya telah mengembangkan amunisi dari limbah kelapa sawit, bos. Nah lo, ini menarik nih, karena sawit kalian tahu adalah salah satu komoditas utama Indonesia yang melimpah banget di negara kita, bos. Ternyata kini bisa dikembangkan jadi komponen amunisi. Nah lo, lantas bagian apanya kah itu? Apakah selongsong, proyektil, propellan, atau primernya nih? Bagian apa yang diambil dari sawit? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari 4 jalan tol di Indonesia yang kini kabarnya akan diubah, disiapkan jadi landasan darurat jet tempur Indonesia. Nah lo, jalan tol manakah itu? Apakah ada di dekat daerah kalian? Penasaran beritanya? Cus, Markipol. Mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, yang pertama soal sawit jadi amunisi nih, bos. Jadi admin kutip dari kompas.com, PT Pindad pun kini telah berhasil mengembangkan teknologi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit atau biasa yang kita sebut dengan tangkos, jangkos ya kan, menjadi nitroselulosa, yaitu bahan baku utama propellan atau isian pendorong amunisi, bos. Nah, ini kebetulan admin dulu pernah kerja di pabrik kelapa sawit, bos. Jadi, tahulah bentukannya ya kan, tangkos itu seperti apa. Jadi, tandan kosong kelapa sawit ini dia 20-23% dari buah tandan kelapa sawit, bos. Jadi, misalnya kalau ada 1000 ton kelapa sawit, nah setelah diolah itu 200-an tonnya adalah tangkos, bos. Jadi sehari dulu pabrik tempat Mimin ngolahnya itu 2000-3000 ton sehari. Berarti ya cuma sehari doang bisa dapat 600 ton tandan kosong ya kan. Lumayan tuh untuk bahan baku propellan, komponen amunisi atau peluru, bos. Nah, bagi yang belum tahu propellan itu apa ya, itu adalah bahan pendorong peluru, serbuk atau bubuk pendorongnya, bos. Ini dia barangnya. Nah, komponen utama propellan modern saat ini adalah nitroselulosa yang memang berasal dari selulosa, yaitu serat alam yang terdapat pada tumbuhan. Dan inilah yang menjadi penelitian PT Pindad, bos. Dan kini bisa diubah atau diproses menjadi propellan. Selama ini dunia menggunakan bahan baku cotton linter dari biji kapas atau wood pulp dari kayu. Nah, masalahnya negara kita bukan penghasil besar dua bahan baku itu, bos. Jadi untuk membuat propellan, Indonesia pun akhirnya mau tak mau harus impor dari luar negeri. Akibatnya, negara kita pun ikut berebut pasokan dari negara lain. Nah, sekarang bahan baku baru pun akhirnya muncul, kelapa sawit, bos. Menurut artikel, riset ini dimulai pada tahun 2022 dulu. Dan kini sudah masuk ke tahap pilot project. Artinya bukan lagi penelitian laboratorium kecil, bos, tapi sudah mulai mencoba proses produksi nyata. Sekarang Pindad mampu mengolah sekitar 50 ton tandan kosong sawit per tahun. Ini masih skala percobaan nih. Namun target tahun depan menjadi 1000 ton per tahun. Nah, kenapa sangat besar? Karena untuk menghasilkan 1000 ton propellan dibutuhkan sekitar 2.500 sampai 3.000 ton tandan kosong atau tangkos kelapa sawit. Kelihatannya besar ya kan? Tapi ya, seperti kata Mimin tadi, di pabrik tempat Mimin kerja dulu aja sehari bisa menghasilkan 500 sampai 700 ton tangkos yang dihasilkan. Dan dari angka itu jelas Indonesia menghasilkan limbah sawit yang jauh lebih banyak daripada angka tersebut. Jadi bahan bakunya praktis, tidak akan habis, bos. Nah, lantas mengapa penemuan ini sangat penting bagi negara kita? Oke, jadi ya berita ini pun sangat penting, bos.
Kenapa? Karena sekarang dunia sedang mengalami krisis propelan. Hanya ada sekitar 5-6 pabrik besar dunia yang memproduksi propelan. Bayangkan jika seluruh dunia berebut membeli dari hanya beberapa pabrik. Akibatnya jelas bakal ada antrean panjang, stok bisa kosong, bahkan harganya pun pasti naik. Nah, dampak perang Rusia-Ukraina juga cukup besar, bos. Sebelum perang disebutkan harga propelan itu sekitar 19-20 US dollar per kilo. Namun setelah perang Rusia-Ukraina, harganya naik berkali lipat menjadi 40-50 US dollar per kilo. Bahkan setelah konflik Timur Tengah, harganya pun kembali meroket, yaitu kini mencapai sekitar 100-140 US dollar per kilogramnya. Nah loh, bayangkan dari 19 dolar naik ke 140 dolar. Artinya naik hampir 5-7 kali lipat dibanding sebelum perang. Dan ini kalau kita beli propelan dari luar ya, jelas sangat membebani biaya produksi amunisi kita, bos. Bukan cuma mahal, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah waktu tunggunya, antreannya, bos. Jadi sekarang kalaupun negara kita punya pulus, punya money, ya propelannya belum tentu langsung dikirim. Bisa jadi dikirim ke negara yang mendesak dulu, ya kan, beli dengan harga yang lebih mahal. Jadi waiting time-nya bisa mencapai 4-5 tahun nih katanya. Bayangkan kalau kita tiba-tiba terjadi perang, mustahil ya kan menunggu 5 tahun hanya untuk bubuk pendorong peluru. Bisa koet duluan kita, bos. Nah, kini target besarnya PT Pindad pun menargetkan tahun 2026 sampai 2027 ini adalah penyempurnaan pilot project dan validasi kualitasnya, bos. Kemudian masuk ke semester 2 2027, pabrik propelan pertama dari limbah sawit di Indonesia mulai beroperasi. Dan jika target ini tercapai, maka Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor, tapi juga berpotensi menjadi negara pertama di dunia yang memproduksi propelan berbahan baku limbah tandan kosong kelapa sawit atau tangkos, jangkos secara komersial. Mantap, mantap, jos. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya itu dia satu lagi gitu ya, teknologi ataupun inovasi yang mahu dikembangkan, mahu dibuat oleh PT Pindad Indonesia. Limbah sawit yang mau diolah menjadi amunisi ataupun peluru gitu. Memang luar biasa gitu kan, ide-ide ataupun inovasi-inovasi yang mau dikembangkan oleh Indonesia ini dari ini gitu ya, dari sumber alamnya gitu. Oke. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.